Diduga kesal dan tak terima ditilang, seorang pengendara sepeda motor membakar kendaraannya di depan pos polisi Cirendang, Kuningan, Jawa Barat. Kejadian ini menghebohkan warga setempat dan pengendara yang melintas. Kebakaran melanda sebuah sepeda motor di depan pos polisi di Jalan Raya Cirendang, Kuningan, Jawa Barat. Kobaran api yang membesar nyaris menyambar kendaraan yang ada di sebelahnya. Kejadian ini sempat menghebohkan warga dan pengendara yang melintas. Polisi yang ada di lokasi bersama warga sekitar berupaya memadamkan api yang membakar sepeda motor. Sepeda motor ini dibakar oleh pemiliknya. Diduga kesal dan tak terima ditilang, pemotor bernama Asep membakar kendaraan roda 2-nya. Sebelumnya, polisi memberhentikan Asep karena tidak memakai helm. Petugas meminta pemotor itu menunjukkan surat-surat kendaraan. Setelah dicek surat kendaraan kadaluarsa dan pemotor ditilang. Bersangkutan mengendarai motor tanpa helm dan tidak dilengkapi SIM dan surat-surat tidak bisa menunjukkan. Begitu di stop polisi, tidak bisa menunjukkan, dilakukan penilangan, yang bersangkutan langsung menjatuhkan motor, bensin dan dibakar. Barang bukti bangkai sepeda motor yang terbakar diamankan di Mapolres Kuningan. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara pemotor tidak ditahan. Keterangan dari pihak keluarga, pemotor itu memiliki gangguan mental. Seorang pemuda di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pemirsa, dibakar hidup-hidup oleh temannya. Peristiwa ini terjadi karena pelaku kesal dengan perilaku korban yang sering meminjam sepeda motornya dan mengembalikannya dalam kondisi rusak. Jubel Sihete menjalani perawatan intensif akibat luka bakar di kepala, wajah, dan lehernya di ruang ICU Rumah Sakit Umum Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Korban menderita luka bakar akibat perbuatan temannya, Antoni Bakara. Polisi kemudian menangkap pelaku tidak lama setelah kejadian. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya lantaran kesal dengan perilaku korban. Menurut pelaku, korban sering meminjam sepeda motornya dan selalu mengembalikan dalam kondisi rusak. Korban pun tidak pernah mau memperbaiki kerusakannya. Hingga pada Senin 10 Januari lalu, pelaku yang kesal menyiram korban dengan bensin dan menyulut api. Korban tidak segera menyadari perbuatan pelaku karena asik bermain game di ponselnya. Kali kan masih ada rusak. Ini barangkali puncak kekesalan dari si tersangka ini. Nah kesal ya, si tersangka ini melihat ada pertalite ya, bahan bakar jenis pertalite lah. Nah, ada di dalam botol Fanta, ya kan? Kemudian dilihatnya di situ ada mancis, secara spontanis mungkin dia disiramkannya ke tubuh si korban ini. Pelaku dikenai pasal 187 ayat 2 tentang perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan kebakaran dan membahayakan nyawa orang lain dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang pelajar dirundung oleh beberapa teman-teman sekolahnya hanya karena saling ejek. Video perundungan yang diambil oleh temannya sendiri viral di media sosial. Seorang pelajar SMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dirundung oleh beberapa teman sekolahnya. Aksi perundungan ini pun menjadi tontonan beberapa siswi lainnya. Bahkan beberapa dari mereka ikut membantu menganiaya korban. Aksi perundungan tersebut direkam sendiri oleh temannya dan viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi hanya karena saling ejek. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar menegaskan, pihak sekolah telah mempertemukan orang tua antara para pelaku dan korban. Mereka sepakat untuk berdamai, sementara antar para pelaku dan korban yang masih satu kelas juga sepakat berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kenapa bisa? Nah ini kan sudah tersekat. Sebenarnya begini, konteks permasalahannya ini adalah saya katakan tadi berkesimpulan setelah selangkah yang kami lakukan, kami kembali undang anak-anak semua yang ada di dalam itu, kemudian orang tua mereka, tadi kami sudah di sekolah, klarifikasi ini persoalan. Dan memang substansi persoalannya hanya persoalan awal, namanya masih anak-anak usia, biasanya baku ejek-ejek, ya. Tadi dikatakan kau itu tepos sekali ya, yang tidak menerima dikatakan tepos, terjadilah perkelahian di area sekolah. Meski tidak diberikan sanksi, namun bagian bimbingan sekolah terus mengawasi para pelaku selama berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Perundungan juga dialami seorang siswi di Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, korban dianiaya remaja putri yang diduga dipicu rasa cemburu. Akibatnya korban mengalami trauma fisik dan psikis. Video amatir merekam aksi persekusi seorang remaja putri terhadap seorang siswi SMK di kawasan perumahan Villa Indah Permai, Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan viral di media sosial. Korban PW 16 tahun dianiaya pelaku hingga berkali-kali. Rekan korban sempat meminta tolong agar pelaku menghentikan aksinya terhadap korban, namun tidak digubris. Akibat kejadian yang dialami, korban trauma dan sempat jatuh sakit. Menurut keluarga, korban dan pelaku tak saling kenal. Diketahui tindak kekerasan ini dilatar belakangi rasa kecemburuan dari pelaku. Dia ngajak ketemuan gitu, ngajak kan, ngajak ketemuan mau menyelesaikan masalah. Ternyata bukan menyelesaikan masalah yang baik-baik gitu, langsung untuk aja. Itu kenal nggak itu si adiknya sama pelakunya? Enggak sih, nggak kenal. Nggak kenal. Iya. Nah itu persoalannya apa sih sebenarnya? Soalnya dari SMP, katanya dari SMP ada yang suka cowok, ada yang suka sama dia, tapi kan ada yang nggak ngerespon. Nah itu nggak tahu entah kenapa dia punya dendam gitu sama adik saya. Tidak terima dengan tindakan pelaku, keluarga korban pun melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi Kota. Kami karena sudah menerima pada tanggal 25 kita sudah menerima laporan dan Pak visum sementara sudah kita pegang, ya. Sementara kami dari Polres Bekasi Kota melakukan penyelidikan dan kita mencari saksi-saksi dari kejadian tersebut. Untuk kondisi Pihak keluarga berharap kasus perundungan yang dialami PW bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Konflik remaja dengan latar belakang percintaan juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Sekelompok gadis belia merundung dan menganiaya gadis saingannya. Aksi kekerasan fisik tersebut direkam rekan pelaku hingga viral di media sosial. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Arlista Hadi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dalam video amatir yang direkam salah seorang teman pelaku, 4 gadis belia berinisial F 13 tahun, N 16 tahun, Q 12 tahun, dan SN 12 tahun merundung seorang gadis belia lainnya. Pelaku tanpa ampun menganiaya korban dengan pukulan dan tendangan. Meski korban sudah berkali-kali minta ampun, namun salah seorang pelaku terus menganiaya korban. Kekerasan fisik ini diperparah setelah teman-teman pelaku ikut menganiaya korban. Kasus perundungan di pemakaman Tionghoa, Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara ini terjadi setelah salah seorang pelaku menuding korban mengganggu pacarnya. Mereka tidak saling kenal karena salah satu dari tersangka ini mengetahui dan melihat si korban mengirim WA kepada pacar salah satu pelaku, seperti itu. Ya tujuannya itu dianiaya karena dia cemburu dan kesal karena si korban mengirim WhatsApp kepada pacarnya salah satu. Kasus kekerasan anak ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Para tersangka terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3 tahun kurungan.